Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari dan dimudahkan dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran fikih, yakni tentang hal-hal yang makruh dalam sholat. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang hal-hal yang wajib dalam sholat. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang makruh dalam sholat. Apa itu makruh? Ya, makruh itu sendiri adalah sesuatu yang diberi pahala oleh Allah Ta'ala jika ditinggalkan dengan landasan diniatkan dan tidak diberi hukuman bagi yang melakukannya, tidak berdosa bagi orang yang melakukannya. Nah, bila kita sedang sholat, maka janganlah melakukan hal-hal yang dimakruhkan, sebab sholat kita bisa batal. Nah, perbuatan apa saja yang dimakruhkan itu? Ya, yang pertama adalah mengarahkan pandangan ke atas atau memandang di langit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat orang-orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam sholat mereka? Hendaklah mereka berhenti dari hal itu, atau kalau tidak, niscaya akan tersambar penglihatan mereka. Nah, maka dari itu, ketika sholat, disunahkan pandangan kita ke tempat sujud. Yang kedua, meletakkan tangan di pinggang. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Nah, jadi Rasulullah itu melarang ketika sholat kita tidak boleh tangannya di pinggang. Ya. Yang ketiga, menoleh atau melirik kecuali bila diperlukan. Nah, menoleh atau melirik ini terkecuali apabila diperlukan. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang menoleh dalam keadaan salat. Maka Rasulullah itu menjawab, itu adalah pencurian yang dilakukan setan dari sholat seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Selanjutnya yang keempat, melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah, serta segala yang membuat orang itu lalai dalam sholatnya atau menghilangkan kekhusyuan dalam sholatnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ketika kamu sholat, maka kamu harus dalam keadaan yang tenang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu menyapu kerikil yang ada di tempat sujud. Nah, menyapu kerikil di tempat sujud ini dengan tangan dan meratakan tanah lebih dari sekali. Jika dilakukan berkali-kali maka makruh hukumnya. Nah, dari Mu'aikib ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan tentang menyapu di masjid ketika sholat. Maksudnya adalah menyapu kerikil dengan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, apabila memang harus berbuat begitu, maka hendaklah melakukan sekali saja. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah menutupi mulut. Ada dasarnya dalam kondisi normal. Mendirikan sholat dalam keadaan tertutup wajah tidak dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ketika sholat kita dilarang menutup mulut, ya.
atau hukumnya makruh. Akan tetapi sekarang menutup sebagian wajah dengan masker ketika sholat berjamaah di masjid atau musola dalam keadaan belum bebas dari pandemi COVID yang sekarang ini ya. Apabila pada masa ancaman wabah seperti sekarang ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah. Nah, termasuk ketika kita harus ke masjid, ke musola, untuk sholat berjamaah. Nah, dengan demikian, masker telah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar. Gimana kaidah fikih? Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan. Nah, yang berikutnya adalah sholat saat makanan sudah terhidang, sedangkan kita merasa lapar. Nah, apa yang harus didahulukan? Ya, ketika kita dalam kondisi lapar, maka kita harus makan terlebih dahulu agar sholat kita menjadi khusyuk. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna sholat yang dikerjakan setelah makanan dihidangkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menahan BAK atau BAB. Nah, sholat sambil menahan buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini yang mengganggu ketenangan hati ketika sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna sholat yang dikerjakan setelah makanan dihidangkan, dan sholat seseorang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, menahan buang angin. Sama halnya ketika sholat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar, BAK atau BAB ya. Jadi ketika sholat hendaknya kita harus lebih khusyuk lagi ya. Karena apa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna sholat yang dikerjakan setelah makanan itu dihidangkan, dan sholat seseorang yang menahan buang air kecil dan buang air besar, apalagi kentut ya. Yang ke-10 yang terakhir adalah menahan kantuk yang sangat. Jadi sholat ketika sudah terlalu ngantuk. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ada yang mengantuk dalam keadaan sholat, maka hendaklah ia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu ada yang sholat dalam keadaan mengantuk, dia tidak akan tahu apa yang ia lakukan. Barangkali ia bermaksud minta ampun kepada Allah. Ternyata dia malah mencerca dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi ketika sholat hendaknya kita dalam kondisi yang khusyuk. Nah, kalau sedang kantuk berat sehingga tidak konsentrasi dengan bacaan sholat dan sering lupa. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak Ustadz dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam memahaminya. Dan semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa senantiasa melaksanakan salat 5 waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.